Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Ya, kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal tes wawasan kebangsaan. Nanti lanjut mungkin ringkasan lagi biar tambah siap menghadapi tes CPNS nanti. Oke? Langsung saja kita ke soal ya, nomor 1. Yang merupakan anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi dan dihormati orang lain, negara dan hukum adalah A. Kewajiban dasar manusia, B. Pelanggaran HAM, C. Hak asasi manusia, D. Dokumen tentang HAM, atau E. Kebebasan. Ya, betul. Jawabannya adalah yang C, yaitu hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak asasi dan harus dihormati karena hak asasi adalah pemberian Tuhan. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Lanjut ke nomor 2. Pers mempunyai peranan penting dalam kehidupan di negara demokrasi, yaitu A. Pers mengawasi perilaku seluruh masyarakat baik tingkat bawah, menengah, atas agar yang dilakukan tidak menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. B. Pers bebas dari tindakan pelanggaran penyiaran. C. Adanya pers mendorong masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya. D. Adanya pers membantu menyelesaikan masalah. Atau E. Pers digunakan untuk media pendukung suatu golongan tertentu. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu pers mengawasi perilaku seluruh masyarakat baik tingkat bawah, menengah, atas agar yang dilakukan tidak menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Di mana pers di sini berfungsi sebagai kontrol sosial, yaitu peranannya untuk mengawasi seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kontrol sosial ini, segala bentuk penyimpangan dapat diminimalkan. Nomor 3, Indonesia mempunyai berbagai macam kekayaan budaya nasional. Bentuk nyata pengaturan kebebasan untuk mengembangkan nilai kebudayaan adalah A. Pasal 33 UUD 1945, B. Pasal 32 UUD 1945, C. Pasal 30 UUD 1945, D. Pasal 28 UUD 1945, atau E. Pasal 27 UUD 1945. Yang mana kira-kira jawabannya ya? Ya, betul. Jawabannya adalah yang B, pasal 32 UUD 1945. Negara Indonesia menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan menghormati kekayaan budaya nasional. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 32 UUD 1945. 4. Salah satu senjata tradisional yang bernama rencong berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Kalimantan Timur, C. Papua, D. Aceh, atau E. Jawa Timur. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu Aceh. Rencong ini adalah senjata tradisional dari Aceh. 5. Sikap saling menghargai sangat diperlukan untuk negara Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya. Salah satu sikap yang dapat memecahkan keutuhan bangsa adalah A. Calvinisme, B. Toleransi, C. Primordialisme, D. Ekstremisme, atau E. Xenocentrisme. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu Calvinisme. Calvinisme ini adalah paham yang membanggakan ras atau bangsanya sendiri secara berlebihan sehingga menganggap yang lain tidak bagus. Calvinisme bertentangan dengan Pancasila sila ketiga. 6. Rumah adat menjadi salah satu bagian dari keanekaragaman budaya Indonesia. Baileo adalah rumah adat dari daerah A. Nusa Tenggara Timur, B. Sulawesi Tengah, C. Kalimantan Selatan, D. Sumatera Selatan, atau E. Maluku. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu Maluku. Rumah adat Maluku itu disebut Baileo. 7. Kulintang adalah alat musik berupa bilah-bilah kayu yang disusun di atas kotak kayu berasal dari daerah A. Buton, B. Minahasa, C. Bugis, D. Sunda, atau E. Banjar. Ya, betul. Jawabannya adalah yang B, yaitu Minahasa. Kulintang ini adalah alat musik tradisional Minahasa dari Sulawesi Utara. 8. Menjaga keamanan negara bukan hanya merupakan tugas TNI dan Polri. Setiap warga negara juga berkewajiban untuk menjaganya. Kewajiban mempertahankan keamanan negara diatur dalam A. UUD 1945 pasal 30 ayat 1, B.
UUD 1945 pasal 28E ayat 1, C. UUD 1945 pasal 31 ayat 2, D. UUD 1945 pasal 33 ayat 2, atau E. UUD 1945 pasal 34 ayat 2. Ya betul, jawabannya adalah yang A. UUD 1945 pasal 30 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 ini menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya nomor 9. Sensus penduduk diadakan untuk salah satu cara mengatasi kependudukan. Nah, sensus penduduk dilakukan hanya untuk penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal di daerah tersebut dinamakan A. Sensus de facto, B. Sensus de jure, C. Registrasi penduduk, D. Sensus householder, atau E. Sensus canvasser. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu sensus de jure. Sensus de jure adalah pencatatan penduduk terhadap penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal sebagai penduduk di daerah tersebut pada saat dilakukannya sensus. Nomor 10. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia yang merdeka. Yang membacakan Sumpah Pemuda adalah A. Amir Syarifuddin, B. Muhammad Yamin, C. Sugondo Joyo Puspito, D. Djoko Marsaid, atau E. Rohjani. Ya, jawabannya yang C. Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito adalah pemuda yang membacakan Sumpah Pemuda. Sugondo juga merupakan Ketua Kongres Pemuda II. Nah, itu merupakan 10 soal TWK dari Belajar Bareng. Next video pastinya tentang soal-soal CPNS nanti. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.